Pemirsa, Kementerian Luar Negeri belum merespons penolakan atlet Israel bertanding di kejuaraan dunia senam artistik 2025. Kementerian Luar Negeri mengaku tak berwenang untuk menolak kehadiran atlet Israel di ajang olahraga yang digelar di Indonesia. Federasi Gimnastik Indonesia sebagai penyelenggara kejuaraan yang berwenang untuk menerima atau menolak pendaftaran atlet Israel, dan jika berkaitan dengan visa, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berwenang. 6 atlet senam asal Israel telah mendaftar kejuaraan tersebut. Dalam laporan tersebut, Badan Pengurus Nasional Senam di Israel mengklaim memperoleh informasi dan jaminan dari penyelenggara di Indonesia untuk bisa ikut serta. Saya monitor, tapi ini yang menyelenggarakan kan Persani ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Dari Kementerian sendiri gimana tanggapannya, Mas? Mengizinkan kedatangan atlet ini? Itu yang menyelenggarakan Persani. Kementerian Luar Negeri tidak ada permintaan izin atau segala macam, nggak ada prosesnya. Kan? Tindak lanjut dari Kemenlu gimana, Mas? Apa yang ditindaklanjuti? Menerima atlet dari Israel masuk ke Indonesia? Kalau misalnya menerima atau tidak, itu akan ditentukan apakah mereka diberikan visa atau tidak, dan itu bukan oleh Kementerian Luar Negeri. Siapa yang berwenang, Mas, yang bisa ditanyakan mengenai hal ini? Apakah pihak dari atlet Israel Dari masuk Persani. ke Indonesia? Dari Persani atau dari imigrasi? Kan yang mengeluarkan visa itu kan dari imigrasi. Kehadiran atlet Israel di kejuaraan dunia senam artistik yang digelar di Jakarta pada 19 sampai 25 Oktober 2025 ditolak sejumlah pihak termasuk anggota DPR dan Gubernur Jakarta. Kemudian kita akan bahas bersama para narasumber yang sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Amir Syah Tambunan dan juga anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh. Selamat sore, Bapak-Bapak. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Saya mau ke Pak Amir Syah terlebih dahulu. Apa kemudian alasan MUI terkait penolakan ini? Ya, baik. Terima kasih. Kita Majelis Ulama Indonesia, kami maksud saya sudah secara resmi memberikan pernyataan lewat pertemuan yang kemarin MUI bersama sejumlah ormas Islam di Majelis Ulama Indonesia. Salah satu alasannya yaitu kita tetap konsisten, komit dengan konstitusi kita, yaitu di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan alinea pertama jelas tegas bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Karena itu harus dihapuskan. Dalam konteks ini, para pemirsa yang saya hormati, Israel hingga saat ini masalahnya dalam konteks belum rela, belum ikhlas secara penuh mengakui kemerdekaan Palestina, meskipun sekarang proses hari ke hari terus kita pantau. Itu artinya bahwa atlet Israel, karena atlet bagian dari negara Israel, jelas tegas kita tolak. Nah, itu satu ya. Yang kedua, seperti kita ketahui bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu juga dijelaskan bahwa kita ingin ya Indonesia ini berada di kancah dunia, yaitu untuk ikut serta melakukan ketertiban dunia. Ya, kalau keadaan dunia dalam konteks ini Israel belum tertib ya dalam menata kehidupan bernegara dalam konteks juga geopolitik secara internasional, maka jelas-jelas itu bertentangan dengan pembukaan konstitusi kita. Nah, yang ketiga ya, ini penting ini. Kita mengapresiasi sikap Presiden Prabowo yang terus-menerus menyuarakan untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan agar Israel ini ya tidak terus-menerus melakukan upaya-upaya ya dalam rangka untuk melakukan kebohongan publik lah gitu ya terhadap kemerdekaan, dukungan kemerdekaan. Jadi kalau sudah jentatan senjata ya seriuslah
gencatan senjata supaya apa? Supaya ya berbagai negara di dunia ini merasa aman, nyaman. Jadi jangan lakukan standar ganda. Baik, Satu sisi dia bilang, oh kita ingin melakukan gencatan senjata, tapi sisi lain justru masih bermain-main di kata-kata. Itu tidak sesuai dengan nurani kemanusiaan. Bayangkan sekarang ya bahwa yang korban itu luar biasa. Saya cukup prihatin. Karena itu mari kita bersikap bersama-sama untuk menolak, karena ini bagian pembelajaran terhadap Israel. Terima kasih. baik. Pak Mirsyah, tadi di awal juga saya sudah memberikan informasi pernyataan dari pihak Israel bahwa sudah ada 6 atlet senam yang sudah terdaftar. Saya juga ingin mengkonfirmasi ke Federasi Gimnastik Indonesia, tapi hingga saat ini juga belum merespon undangan kami untuk berdialog pada sore hari ini. Apa kemudian yang dikhawatirkan jika para atlet senam dari Israel tetap terdaftar dalam kegiatan kejuaraan dunia senam di Jakarta, Pak Mirsyah? Ya, saya kira dalam bernegara kita harus tertib. Salah satu cara kita tertib menghindari hal yang pro kontra. Agar pro kontra terhindari, ya mari semua anak bangsa itu harus bersama-sama menegakkan konstitusi kita. Kenapa? Karena kan konstitusi kita ini sudah jelas, tegas ya. Dalam rangka apa? Menciptakan tatanan dunia yang tertib. Nah, berdasarkan itulah, sekali lagi saya ingin menghimbau semua anak bangsa, jangan khianati konstitusi kita. Jangan bermain-main ya terhadap nilai kemanusiaan, di mana Israel sudah melakukan genosida yang luar biasa, ya, menyayat nurani dunia. Bayangkan ya, yang tidak berdosa, anak-anak, itu luar biasa itu. Baik. Jadi pokoknya bagi saya, kita masuk Indonesia, mari kita bersatu, mari kita kompak dalam rangka menolak ini. Jadi kalau disebut sudah ada nama, ya nama kan bisa aja dibuat. Baik. Tapi ya harus ditolak. Terima kasih. Baik, Pak Mirsyah, saya tahan dulu. Saya ke Pak Oleh Soleh. Kemarin juga Presiden Prabowo Subianto sudah melakukan pidato kenegaraannya di PBB dalam upaya mendukung kemerdekaan Palestina. Bagaimana kemudian Komisi 1 menilai argumen bahwa olahraga harus netral dan tidak dikaitkan dengan kebijakan politik suatu negara? Pak Oleh. Tentu sangat salah kalau misalkan olahraga tidak dikaitkan dengan politik. Karena olahraga juga produk politik sesungguhnya. Mana bukti produk politik? Undang-undang olahraga juga dari produk politik. Anggaran olahraga juga produk dari politik. Nah, oleh sebab itu sangat salah kalau misalkan olahraga tidak dikaitkan dengan politik. Tidak mungkin tercipta sebuah penyelenggaraan olahraga tanpa dukungan politik secara menyeluruh. Nah, oleh sebab itu saya menguatkan apa yang disampaikan oleh dari Pak Kiai dari MUI bahwa Israel sudah nyata-nyata sudah melanggar hak asasi manusia, yaitu dengan bagaimana dia tidak menempatkan manusia sebagai manusia. Saya berbicara bukan lagi muslim, non-muslim, bukan lagi bicara orang Israel, orang Palestina, tidak. Tetapi hari ini masyarakat dunia melihat dari sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaannya bahwa manusia memiliki hak hidup. Manusia punya hak asasi dasar. Hak asasi dasarnya apa? Dia boleh hidup di dunia ini tanpa ada penjajahan, tanpa ada genosida. Jangan sampai hanya ingin melakukan sebuah sambungan hidup dengan misi kemanusiaan. Global Samud Flotilla ini juga sangat nyata-nyata gitu kan, ditolak oleh Israel. Nah, oleh sebab itu rasa-rasanya penolakan kami khususnya dari fraksi PKB senapas, selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, bahwasanya kami mengakui Israel jikalau
Israel mengakui kemerdekaan Palestina. Pengakuan ini kan universal, tidak dipisahkan dengan kegiatan olahraga. Ketika Israel hari ini tidak mengakui keberadaan Palestina, ya otomatis apa yang menggunakan atribut Israel semestinya oleh Indonesia juga ditolak. Seperti itu, Mas. Baik, kemudian kalau banyak yang berpikiran ada potensi dampak negatif diplomatik antar kedua negara, bagaimana Komisi 1 menyikapinya? Hari ini kan Israel Netanyahu sudah ngancam ke Indonesia. Hari ini kita melihat kemarin ketika pidato Netanyahu di forum PBB semua juga walk out. Hari ini juga mereka tidak suka dengan sikap Israel. Bahkan sebaliknya, jikalau kita masih bersahabat dalam hal apapun dengan Israel, justru kita yang akan digunjing oleh negara-negara. 55 negara loh yang mengakui keberadaan Palestina. Kita jangan takut dengan satu negara dan mengabaikan 150 negara. Nah, oleh sebab itu saya pastikan melalui Nusantara TV ini jangan sekali-kali memisahkan antara olahraga dengan politik, dan jangan juga menganggap enteng hal ini. Justru dengan hadirnya atlet Israel di ajang senam internasional yang dilakukan di Indonesia, maka secara tidak langsung memberikan pesan politik bahwa Indonesia menerima keberadaan Israel. Itu yang harus kita hindari. Baik, Dengan menerima mereka, maka pesan politik internasional bahwa Indonesia tidak konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Baik, kemudian bagaimana juga kedudukan Indonesia di internasional jika memang Israel mampu menggoyahkan kedudukan Indonesia yang sudah memang diperhitungkan di forum internasional? Hari ini kan Donald Trump juga sudah mengatakan bahwa perjanjian damai dengan Hamas juga sudah memberikan persyaratan yang diminta oleh Donald Trump, misalkan pembebasan daripada sandera sudah diberikan. Justru hari ini yang harus kita lihat bersama bahwa konsistensi janji dari Israel itu sendiri. Saya secara pribadi sebagai anggota fraksi PKB sampai saat ini belum yakin atas konsistensi Israel. Baik. Nah, oleh sebab itu ya saya atas nama fraksi PKB saya mengatakan bahwa menolak keras, dan bahkan di detik saya sampaikan haram atlet Israel ikut serta lebih-lebih ini di Indonesia. Baik, jangan saya tahan dulu. Ya, saya tahan dulu Pak Oleh Soleh. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi bersama Pak Amir Syah. Baik, tapi kita harus jeda sesaat karena kita harus menyaksikan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini terlebih dahulu. Ya. Ada kembali bersama kami di NTV Prime, masih bersama Sekjen MUI Amir Syah Tambunan dan juga anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh melalui sambungan Zoom. Saya kembali mau ke Pak Amir Syah. Selain DPR, MUI ada juga penolakan dari Gubernur DKI Jakarta di mana memang kejuaraan dunia senam berlangsung di Jakarta. Saya akan memberikan gambaran terhadap Anda apa yang dikatakan oleh Pramono Anung terkait penolakan. Silakan ditampilkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan sikap tegasnya terkait kabar akan adanya kehadiran atlet Israel dalam kejuaraan dunia senam 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta. Ia menolak keras partisipasi kontingen Israel dan menilai hal tersebut bisa memicu gejolak publik di tengah situasi global saat ini. Pak Amir Syah, tadi juga saya sudah mengatakan bahwa kami sudah menghubungi Federasi Gimnastik Indonesia tapi hingga kini belum ada jawaban. Apa kemudian tindak lanjutnya setelah MUI menolak, kemudian apa yang akan dikoordinasikan berikutnya? Karena kita cuma punya waktu beberapa hari sampai dengan awal
kejuaraan dunia senam ini dilaksanakan di Jakarta? Pak Mirsya? Ya, baik. Seperti saya katakan tadi, kita harus menghindari pro kontra yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan kontraproduktif ya. Kontraproduktif terhadap apa? Terhadap situasi di mana Indonesia dalam kondisi aman, damai, tertib ya. Bagian dari upaya kita untuk menciptakan ketertiban dunia. Nah, karena itu Indonesia adalah negara yang sangat santun, sangat suka bersahabat ya dengan siapa saja, kecuali yang negara itu kerjanya menjajah gitu. Nah, karena itu atlet Israel ini kan notabene bagian dari negara Israel yang menurut hemat saya harus kita cegah supaya apa? Supaya kita jangan disibukkan dengan soal-soal yang kontraproduktif, tapi kita harus memperbanyak hal-hal yang lebih produktif. Untuk apa? Untuk mengurusi tatanan kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misalnya, kenapa kita tidak bertanding dengan negara-negara yang sudah selama ini bersahabat? Katakanlah dengan ASEAN, katakanlah dengan negara Timur Tengah. Ini kan sesuatu yang amat sangat bermanfaat. Jadi kita harus menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat untuk Indonesia, ya kan? Nah, karena itu sekali lagi saya ingin menegaskan, ya, jika sudah terjadi pro kontra, saya khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi sudahlah, bagi saya pemerintah, apakah bidang imigrasi, ngurusi luar negeri, apapun lah, kita ini kan satu negara kesatuan Republik Indonesia, punya tanggung jawab bersama. Saya ingatkan bahwa filosofi bernegara itu setidaknya ada 4 hal yang harus kita jaga. Pertama, rakyat. Rakyat ini kan pemilik kedaulatan ya, kedaulatan di tangan rakyat. Jadi tolong didengarkan hati nurani rakyat. Dan negara itu ada karena rakyat, apalagi sistem kita demokrasi. Selain itu ada pemerintah. Nah, pemerintah kita kan pemerintah yang dari oleh rakyat. Selain itu juga kita dengan sistem demokrasi, dan juga bahwa sebagai negara yang berdaulat secara geografi itu memiliki kedaulatan yang menurut hemat saya tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Baik, Pak Mirsya, tadi saya juga di awal sudah memberikan informasi terkait keterangan Menteri Luar Negeri Sugiono yang menyerahkan isu ini ke Persani, Persatuan Senam Indonesia. Apa tindak lanjutnya MUI setelah menyuarakan penolakan ini? Apakah akan berkoordinasi dengan Persani atau bahkan ke Gubernur Pramono Anung yang sudah juga menyatakan penolakan atlet Israel datang ke Jakarta? Ya, pertama lewat media ini terima kasih ya. Kita secara otomatis berarti kita kan sudah memiliki komunikasi yang baik sekali ya, supaya pemerintah, Persami, siapapun yang terkait dengan senam ini harus kita betul-betul menjaga ya. Hindarilah hal-hal yang kontraproduktif. Yang kedua, koordinasi dalam bentuk informal maupun formal saya kira bagus dilakukan. Supaya apa? Supaya menciptakan satu tatanan kesepahaman ya. Jadi sekali lagi kita harus silaturahim. Dari silaturahim itu ada silatul fikr. Ya, dari silatul fikr itu ada silatul amal kita. Jadi kalau kita sudah kompak, saya kira selesai masalahnya. Ini masalahnya kan tidak kompak. A bilang begini, B bilang begini. Nah, bagaimana? Kita ini kan satu negara. Satu negara ini kan berarti ibarat satu kesatuan, apalagi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi PR kita masih banyak, ya. Kita harus hindari hal-hal yang kontraproduktif. Supaya apa? Supaya negara kita ini betul-betul memikirkan nasib rakyat kita, masyarakat kita, ya. Supaya apa? Supaya kita sekali lagi hidup aman, damai, tertib. Saya kira itu. Baik. Saya ke Pak Oleh Soleh. Pak Oleh Soleh, kondisi ini pernah kita alami
pada saat kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian masyarakat Indonesia ramai-ramai menolak keikutsertaan Israel dan akhirnya FIFA membatalkan status tuan rumah Indonesia untuk Piala Dunia U20. Bagaimana kemudian kalau ini terjadi? Apakah tidak membuat Indonesia di mata dunia tercoreng kembali namanya, terutama di dunia olahraga? Pada prinsipnya dalam memperjuangkan kebenaran, dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia, dalam memperjuangkan perdamaian dunia, tentu mengandung sebuah risiko sesungguhnya dan ada konsekuensi. Nah, kalau misalkan hari ini konsekuensinya Persani katakan oleh PBB Federasi katakan Senam Internasional mungkin. Federasi Internasional mungkin Ya. kita mendapatkan sebuah Hukuman. one prestasi katakan, ya saya rasa dukungan kita untuk Palestina akan lebih bermartabat ketimbang hanya memperjuangkan sebuah olahraga senam misalkan, kan seperti itu. Nah, ini kan dihadapkan pada sebuah pilihan yang utama adalah tadi seperti apa yang disampaikan oleh Kiai, Pak Presiden beserta jajarannya, DPR, kemudian pemerintah, di bawahnya gubernur, bupati, dan yang lain-lain juga harus tunduk patuh pada undang-undang itu sendiri. Saya secara pribadi sangat hormat terhadap sikap Pak Gubernur DKI yang sudah tegas bahwasanya dia menolak kehadiran daripada atlet Israel. Saya rasa ini pilihan yang harus kita ambil, pemerintah harus ambil, di mana jikalau hal terburuknya persatuan senam internasional itu sendiri, ya itu ya kenapa tidak gitu, gak ada masalah karena sesungguhnya yang paling esensi di dalam kehidupan global adalah perdamaian. Tidak boleh lagi ada penindasan. Dan jikalau kita terus memberikan ruang kepada atlet Israel, berarti bukan saja melukai hati nurani daripada warga Palestina yang ada di Gaza, tetapi juga melukai hati nurani warga Indonesia. Baik. Komisi 1 memang mempunyai tugas untuk menjaga pertahanan Indonesia. Tapi ranah olahraganya ada di Komisi 10, Pak Oleh Soleh. Apakah nanti setelah reses ini akan berkoordinasi dengan Komisi 10 terkait hal ini? Saya rasa soal kemerdekaan Palestina itu udah harga mati. Saya rasa seperti itu. Jadi bagi kami tentunya bahwa keikutsertaan bagi negara yang penjajah, saya rasanya itu semua juga akan memahami, terutama anggota DPR yang 587 ini memahami bagaimana emosional warga Indonesia, bagaimana emosional warga dunia, dan lebih-lebih daripada perasaan warga Palestina yang dijajah terus, yang digenosida terus. Saya rasa itu nilainya lebih tinggi ketimbang hanya sebuah perhelatan daripada senam. Bukan berarti kami merendahkan senamnya, tidak. Tetapi konsekuensi daripada pernyataan Pak Presiden Prabowo harus didukung bersama. Baik, Pak Oleh, termasuk yang konsekuensi kita jika memang Israel memusuhi Indonesia dengan cara apapun? Saya rasa kan udah tegas di forum PBB. Indonesia akan mengakui Israel jikalau Israel mengakui Palestina. Kan sudah jelas. Sudah jelas. Dan itu narasi yang tidak bisa dibantahkan lagi. Artinya kita udah siap dengan berbagai resiko. Baik, saya mau kembali ke Pak Amirsyah. Pak Amirsyah, apakah tidak ada langkah
dari MUI untuk melakukan mediasi internasional untuk solusi damai melalui olahraga ini dan terutama kemanusiaan, Pak Amirsyah? Ya, baik. Jadi pertama ini kan sebenarnya domainnya pemerintah ya. Kenapa? Karena pemerintah negara Indonesia ini kan memiliki otoritatif untuk itu. Adapun NGO seperti Majelis Ulama Indonesia bersama Ormas, bersama komponen bangsa, kita sudah memberikan ajakan moral, ya, sekaligus dukungan moral kepada pemerintah Indonesia melalui pidato Prabowo di PBB. Itu gaungnya luar biasa itu, ya, bahwa itu memiliki konsekuensi. Misalnya Netanyahu yang menganggap pidato itu berlebihan dan lain-lain, ya itu yang harus diluruskan. Kenapa? Karena seperti juga nanti saya kira Pramono ya, yang dengan tegas mengatakan ya bahwa dalam kondisi apapun saya tidak mengizinkan. Saya tegas itu. Tegas sekali. Jadi sikap tegas itu merupakan bagian dari wibawa, bagian dari harkat dan martabat kita sebagai manusia. Orang yang yang istilah komplain itu ya yang inkonsisten bahasa tegas itu yang membuat manusia itu tidak bermartabat. Negara itu tidak. Akhirnya kemudian dilecehkan orang. Ya. Baik. Karena itu Israel salah satu negara yang menurut saya sudah sangat bayangkan dari sekian ratus negara itu mendukung kemerdekaan Palestina, mayoritas lah saya katakan. Baik, ya. Pak Amirsyah, saya langsung kasih ke Pak Oleh Soleh aspirasi dari Anda kepada pemerintah yang harus menindaklanjuti hal ini. Sebagai mitra dari Komisi 1 Kementerian Luar Negeri, kita akan putarkan kembali pernyataan dari Sugiono terkait respon pemerintah terkait isu hal ini. Ini berikut ini. Yang menyelenggarakan kan Persani ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Dari Kementerian sendiri gimana tanggapannya, Mas? Mengizinkan kedatangan atlet ini? Itu yang menyelenggarakan Persani, Kementerian Luar Negeri tidak ada permintaan izin atau segala macam, nggak ada prosesnya. Tindak lanjut dari Kemenlu gimana, Mas? Apa yang ditindaklanjuti? Menerima tender Israel masuk ke Indonesia? Kalau misalnya menerima atau tidak, itu akan ditentukan apakah mereka diberikan visa atau tidak, dan itu bukan oleh Kementerian Luar Negeri. Siapa yang berwenang, Mas, yang bisa ditanyakan mengenai hal ini? Apakah pihak dari atlet Israel Dari masuk ke Persani. Indonesia? Dari Persani atau dari imigrasi, kan yang mengeluarkan visa. Ya, Pak Oleh Soleh, dari pernyataan Menlu Sugiono ini seolah menyerahkan isu ini ke Persani dan terkait visa menyerahkan isu ini ke Kementerian Imigrasi. Sebagai mitra di Komisi 1, apakah ini juga akan ditindaklanjuti oleh Pak Oleh Soleh bersama teman-teman terkait langkah tegas dari pemerintah, utamanya Kementerian Luar Negeri? Saya rasa saya menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Menlu. Pak Menlu ini memberikan keterangan soal teknis. Karena Kemenlu ini hanya berhubungan soal diplomasi antar negara ya. Tetapi di teknis tataran pelaksanaan ditolak dan tidak ditolak. Ya jelas betul apa yang disampaikan oleh Pak Menlu bahwa pintunya ada di imigrasi. Nah, saya berharap melalui TV Nusantara ini, pemerintah juga mendengar, kemudian mengakomodasi daripada aspirasi warga Indonesia, di mana secara lebih banyak bahwasanya rakyat Indonesia tidak menginginkan daripada atlet Israel untuk ikut bertanding di kejuaraan senam internasional yang dilakukan oleh Indonesia di DKI Jakarta. Nah, saya yakin
Saya memahami dan saya tahu persis bagaimana Pak Presiden yang tegas, Pak Presiden yang memperhatikan seluruh aspirasi warganya. Saya yakin walaupun timeline-nya sangat pendek, saya yakin dan percaya Pak Presiden akan mengambil langkah yang terbaik bagaimana agar pertama penyelenggaraan senam ini bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua juga tidak mengikut sertakan daripada Israel. Yang ketiga juga dia bisa mengomunikasikan dengan negara-negara terkait, terutama dengan PBB, dengan ASEAN, dengan OKI, kemudian dengan organisasi-organisasi lainnya, bahwa sikap Indonesia menolak terhadap atlet Israel ini adalah keinginan sebagian besar warga Indonesia. Jadi saya rasa tunggu saja dari sikap resmi pemerintah yang akan diambil, tetapi saya punya yakin dan percaya bahwasanya Pak Presiden akan mengambil langkah yang terbaik. Baik, prediksi Anda pemerintah akan mengambil langkah seperti apa kalau Komisi 1 ini menolak tegas semua sektor yang melibatkan Israel, dan kemudian apa yang akan pemerintah ambil dalam hal ini, prediksi Anda? Prediksi saya Pak Presiden pasti akan menolak 99%. Karena suara masyarakat ini kan sedang ramai di media sosial, bahwasanya menolak. Baik. Pak Amir Syah, lebih dari penolakan, apa kemudian yang MUI rekomendasikan untuk benar-benar menciptakan perdamaian antara Palestina dan juga Israel? Seperti apa yang sedang diperjuangkan Presiden Prabowo kemarin? Ya, kita terus melakukan dialog, diskusi, bantuan kemanusiaan ya. Datang tanggung, NGO yang berhimpun di MUI itu berbagai filantropi, kita tidak pernah berhenti dan tidak akan berhenti untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Kenapa? Karena ini sebagai bukti nyata kemanusiaan kita. Yang nilai-nilai kemanusiaan itu di atas segalanya. Ya, karena itulah sekali lagi kekuatan Indonesia itu ada pada kekuatan pertama kedaulatan negaranya untuk menyatakan sikap. Bersama siapa? Rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang mempunyai latar belakang organisasi, mana Indonesia ini kekayaan aset sosial organisasinya luar biasa. Baik. Tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia. Baik, terima kasih. Sekjen MUI Amir Syah Tambunan dan juga anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Solid bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Kita bertemu di lain kesempatan, Bapak-Bapak. Sampai jumpa, salam sehat. Dan pemirsa NTV Prime masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.